Kenalkan, nama saya Clayton Bejer Joshua Wisan, mahasiswa dari Universitas Samratulangi Manado, jurusan Teknik Elektro dengan program studi Informatika. Dan pada saat ini izinkan saya untuk menjelaskan mengenai tugas 3 dari mata kuliah Praktikum Jaringan dan Komunikasi Data, yang dimana kita melihat di sini melalui tugas Cisco Networking Academy, yaitu use Wireshark to examine Ethernet frames. Baik, kita akan masuk pada part yang pertama, di mana kita akan examine the header fields in an Ethernet to frame. In part 1, you will examine the header fields and content in an Ethernet to frame. A Wireshark capture will be used to examine the contents in those fields. Kita masuk saja pada step 1, yaitu review the Internet to header field description and length. Baik, kita lihat di sini ada tabel struktur frame Ethernet, yang dimana ini digunakan dalam jaringan komputer untuk mengirim data antar perangkat. Nah, struktur ini memastikan bahwa data bisa dikirim dengan benar dan sampai ke tujuan yang tepat di jaringan. Dapat kita lihat di sini ada preamble, yaitu 8 bytes, destination address 6 bytes, source address 6 bytes, frame type 2 bytes, data 46 sampai 1500 bytes, dan VCS ada 4 bytes. Kita masuk kepada step 2, yaitu examine the network configuration of the PC. In this example, PC host IP address is 192.168.1.147, and the default gateway has an IP address of 192.168.1.1. Pertama, kita masuk saja kepada command prompt. Kita masuk kepada command prompt dan kita disuruh untuk memasukkan ipconfig/all ipconfig/all. Dapat kita lihat di sini ada Ethernet adapters yang tersedia, wireless LAN adapters local area, connection 2 wireless LAN adapters Wi-Fi, adapters Bluetooth network connection yang bisa kita lihat. Untuk step 2 tadi, dan kita lanjut kepada step 3, yaitu examine the Ethernet frames in a Wireshark capture, di mana the screenshot of the Wireshark capture below shows the packets generated by a ping being issued from a PC host to its default gateway. A filter has been applied to Wireshark to view the ARP and ICMP protocols only. ARP stands for Address Resolution Protocol. ARP is a communication protocol that is used for determining the MAC address that is associated with the IP address. The session begins with an ARP query and reply for the MAC address of the gateway router, followed by 4 pings requested and replies.
Oke, kita bisa lihat di sini. This screenshot highlights the frame details for all. Pada screenshot ini akan menjelaskan highlights dari frame details for an request ARP. Dan untuk screenshot yang kedua, kita dapat melihat sini merupakan highlights dari detail frame ARP yang sudah dibalas. Kita masuk kepada step 4, yaitu examine the Ethernet to header contents of an ARP request. The following table takes the first frame Wireshark capture and display the data in the Ethernet to header fields. Nah, kita dapat melihat di sini ada tabel ini menjelaskan struktur frame Ethernet 2 dengan rincian tiap field dalam frame. Preamble dari field yaitu yang pertama preamble yaitu tidak not shown in capture, tidak ditampilkan dalam capture, digunakan untuk sinkronisasi oleh perangkat NIC atau Network Interface Card. Selanjutnya ada destination address, itu alamat tujuan frame berupa alamat MIC. Contohnya broadcast FF, yang berarti broadcast dikirim ke semua perangkat di jaringan. Yang ketiga adalah source address. Source address, alamat asal frame yaitu MIC address dari perangkat pengirim, contohnya Netgear slash 99 C572 30 46 99 C572. Oke, selanjutnya yang keempat adalah frame type yang menunjukkan tipe protokol yang digunakan di lapisan atas, misalnya 00x0806 untuk IPv4, IPv IPv4 protokol dan 0x0806 untuk IRP atau Address Resolution Protocol. Yang kelima adalah data, isi utama dari frame berisi data dari protokol lapisan atas, misalnya ARP. ARP contains the encapsulate, encapsulated upper level protocol the data, ya. Berisi data protokol lapisan atas, upper level protocol, yaitu contohnya ARP, ukurannya antara 46 hingga 1500 byte. Dan yang terakhir adalah VCS frame check sequence, tidak ditampilkan dalam capture, not shown in capture, tampilan tidak ditampilkan, digunakan untuk mendeteksi error. Frame sequence system. Ah, used by the NIC to identify errors during transmission dalam pengiriman data. Jadi VCS ini digunakan untuk pendeteksi error dalam pada saat pengiriman data. Oke, di sini terdapat 6 pertanyaan. Yang pertama, what is significant about the contents? What is significant about the contents of the destination address field? Yaitu apa yang penting dari isi field alamat tujuan. Isi dari destination address field adalah broadcast address. Jadi isi dari destination address field adalah ini. Destination address isinya broadcast FF.
broadcast address. Selanjutnya, untuk pertanyaan kedua, why does the PC send out a broadcast ARP prior to the sending the first ping request? Yang berarti mengapa mengirimkan broadcast ARP sebelum mengirim permintaan ping pertama? Singkatnya, PC mengirimkan permintaan ARP dalam bentuk broadcast untuk mengetahui alamat MIC dari IP tujuan sebelum dapat mengirim ping secara langsung. Pertanyaan ketiga, uh, what is the MIC address of the source in the first frame? Untuk itu, dari tabel yang telah kita lihat tadi di atas, bagian source address menunjukkan Netgear 99C572 304699A99C572. Untuk MIC address dari source ini, dari eh, frame pertama, yaitu adalah ini 30469A99C572. Ini adalah alamat MIC dari perangkat yang mengirim frame pertama. Selanjutnya, pertanyaan keempat. Satu, dua, tiga. What is the vendor ID atau OUI of the source NIC in the RP request? Apa OUI atau vendor ID dari NIC sumber dalam permintaan RP, maksudnya translate-nya itu? Jawabannya adalah vendor ID OUI dari NIC sumber adalah 30469A. Yang dari source address kita dapat melihat di sini vendor ID atau OUI dari NIC Netgear ini adalah yang pertama 30469A. Kita lanjut kepada pertanyaan yang kelima, 245. What portion of the MIC address is the OUI? Bagian mana dari alamat MIC? What portion of the bagian mana dari alamat MIC yang merupakan OUI is the OUI? OUI adalah 3 byte pertama dari alamat MIC, yaitu 3 byte pertama 30469A. Kita masuk kepada pertanyaan terakhir, yaitu what is the NIC serial number of the source? Berapakah nomor seri NIC dari sumber? NIC serial number, angka serial dari NIC dari source-nya adalah ini 99C572. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk kepada part 2, yaitu use the Wireshark to capture and analyze Ethernet frames. In part 2, you will use Wireshark to capture local and remote Ethernet frames. Jadi untuk part 2 ini kita akan menggunakan Wireshark untuk menangkap, to capture local and remote Ethernet, untuk menangkap jaringan lokal dari Ethernet frames. You will then examine the information that is contained in the frame header. Ya, kita disuruh untuk examine atau melacak atau melihat informasi yang terkandung dalam frame header fields ini. Kita masuk kepada step 1, yaitu determine the IP address
of the default gateway on your PC, open command prompt window and issue the ipconfig command. Oke, kita disuruh untuk membuka command prompt, terus ipconfig. Windows IP configuration Ethernet adapters media state seperti yang kita lihat dari default gateway Ethernet adapters Bluetooth media state media disconnected. Selanjutnya, what is the IP address of the PC default gateway? IP address IP con yang mana itu ya? Oke, kita akan masuk. Di sini ada pertanyaan, what is the IP address? Yang manakah IP address dari PC default gateway? Yang bisa kita lihat pada command prompt yang telah dibuka, default gateway yang tersedia adalah 192.168.1.1. Step 2, kita masuk kepada step 2. Start capturing traffic on your PC NIC. Open Wireshark to start data capture. Observe the traffic that appears in the packet list window. Sepertinya terjadi error di mana share screen-nya telah mati secara tiba-tiba. Kita akan ulangi part 2, use Wireshark to capture and analyze Ethernet frames. Pada step 1, kita diminta untuk menentukan IP address of the default gateway. Menentukan IP address dari default gateway dari PC kita. Pertama kita disuruh open a command prompt window and issue the ipconfig command. Kita akan sekali lagi ipconfig. Selanjutnya ada pertanyaan yaitu what is the IP address? Yang manakah IP address dari default gateway PC kita? Yang bisa kita lihat di sini pada command prompt, default gateway adalah 192.168.1.1. Selanjutnya, step 2, start capturing traffic on your PC NIC. Pertama, yaitu kita disuruh untuk open Wireshark, membuka Wireshark to start data capture untuk memulai penangkapan data. Oke, baik. Wireshark. Untuk modul saat ini kita diminta untuk mendownload Wireshark Network Analyzer untuk untuk menangkap data.
Oke, baik. Untuk step 2 kita disuruh start capturing traffic, menangkap traffic dari NIC di PC kita, yang dimana kita disuruh untuk membuka Wireshark untuk memulai penangkapan data capture. Kita buka terlebih dahulu Wireshark. Oke, Wireshark telah dibuka. Dan selanjutnya, observe the traffic that appears in the packet list window. Selanjutnya kita buka WiFi dan dapat kita lihat di sini bahwa traffic yang timbul pada PCNIC atau WiFi yang telah kita connect di sini. Observe the traffic that appears in. Kita lanjut saja kepada step 3. Filter Wireshark to display only ICMP traffic. You can use the filter in Wireshark to block visibility and unwanted traffic. The filter does not block the capture of unwanted data. It only filters what you want to display on the share screen. On the screen. For now, only ICMP traffic is to be displayed. In the Wireshark filter box, type ICMP. Oke, kita kembali kepada Wireshark di sini pada maaf, filter box yang yaitu yang atas ini. Kita ketik ICMP, ICMP dan send. Di mana the box should turn green if you type the filter correctly. If the box is green, click apply. The right arrow to apply the filter. Sama seperti yang saya lakukan tadi, box search box atau filter box, kita ketik ISMP. Ketika selesai mengetik, filter box akan berubah menjadi warna hijau. Dan untuk apply filternya, kita klik arrow pada kanan ini. Step 4. From the command prompt window, ping the default gateway of your PC. From the command window, ping the default gateway using the IP address that you recorded in step 1. Kita balik lagi ke command prompt. Kita ping IP address atau default gateway 192.168.1.1.1. Oke, bisa kita lihat di sini telah di ping 32 bytes of data dan akan menunjukkan reply dari ping static for 192.1.168.1.1. Paket send 94, receive 4, loss no loss. Approximated round trip times in milliseconds, minimum 1 ms, maksimum 1 ms average. Selanjutnya, step 5, stop capturing traffic on the NIC. Click stop the catch icon to stop capturing. Stop capturing NIC.
Hmm. Oh, ini kita stop capturing packets icon to stop capturing traffic yang tombol kiri atas merah ini. Step 6. Examine the first echo ping request in Wireshark. Oke, kita lanjut pada step 6 yaitu examine the first echo ping request in Wireshark. The Wireshark main window is divided into three sections: the packet list pane or top, the packet details pane atau middle, and the packet bytes pane dan di bagian bawah. Jadi untuk packet list pane yang merupakan bagian atas, paket detail pane yaitu yang di tengah, dan paket bytes pane atau yang paling bawah. If you selected the correct interface for your packet capturing previously, Wireshark should be display the ISMP information in the packet list pane of Wireshark. In the packet list pane, click the first frame listed. You should see echo ping request under the info heading. The line should now be highlighted. Examine the first line in the packet details pane. Middle section, the line displayed the length of the frame. The section line in the packet details pane shows that it is an Ethernet to frame. The source and destination MAC address are also displayed. What is the MAC address of the PC NIC? What is the default gateway's MAC address? You can click the greater than sign. Oh, ini merupakan pertanyaan. What is the MAC address PC NIC? What is the MAC address? MAC address of the PCNIC. Untuk MAC address dari PCNIC bisa kita lihat di sini adalah IO A1CE F4 5D96. Selanjutnya, pertanyaan kedua, what is the default gateway's MAC? Default untuk default gateway's MAC address adalah
Password. Oh, Indang. Hmm. Bahas Indang. Salah. D2 OE D2 OE 98 BC 8E 8E 6E. Represented by Ethernet wire. Oke, selanjutnya you can click the greater than sign at the beginning of the second line to obtain more information about the Ethernet to frame. Kita dapat melihat di sini informasi yang merupakan informasi lanjutan dari Ethernet frame 2, Ethernet 2, frame, Internet protocol, message protocol. The last two lines displayed. Oh, oh sepertinya dong untuk bagian D ada pertanyaan what type of frame is displayed. Kita masuk pada bagian D pada pertanyaan what type of frame is displayed pada Wireshark yang telah kita buka. What type of frame? Of frame ASMP. Protocol Internal Control. SMP error frame destination unreachable port unreachable. The last two lines displayed in the middle section provide information.
About the data field of the frame, notice that the data contains the source and destination IPv4 address information. What is the source IP address? What is the source IP address? Source IP address adalah 110.144.1.14.153. Selanjutnya, what is the destination of the IP address? Destinasi, the destination of the IP address itu adalah sat- merupakan ini default gateway kita yang adalah isi address kita yaitu 192.168.1.1. Kita lanjut. If you click any lines in the middle section at the highlights part in the packets byte span bottom section, click the internet control message protocol line in the middle. And in the middle section highlights. Oke, kita lanjut pada F, yaitu point F, yaitu you can click by any line highlights that part of the frame hex and ASIC ASCII in the packet byte span bottom selection. Bottom section, click the internet control message protocol line in the middle section. Examine what is the highlight in the packet byte span. What do the last two highlight octet spell? Internet control seperti ini. Click the next frame, the top section, and examine the echo reply frame. Notice that the source and destination MAC address have reversed because in the frame was sent from the default gateway router as a reply to the first ping. What device and MAC address is displayed as the destination address? Step 7 kita masuk capture package for a remote host. Klik the start capture icon to start a new Wireshark
capture, you will receive a pop-up window asking if you would like to save the previous capture package to a file. Before starting new capture, click continue without saving. Click the start capture. Start capture, terus continue without saving. Continue without saving. Start capture di kiri, continue without saving. Nanti akan muncul pop-up asking if continue without saving. In command prompt window, ping www.cisco.com. Oke, dapat kita lihat sini sudah terbuka. Ping dari www.cisco.com. Ping 1.423 23.220.173.41. Stop capturing packet. Stop capturing packet. Oke. Examine the new data packet list span of Wireshark in the first echo ping request frame. What are the source and destination MIC address? Oke, terakhir kita masuk pada reflection question. Wireshark does not display the preamble field of a frame reader. What does the preamble contains? Wireshark does not display the preamble field of a frame header. Wireshark does not display. Wireshark tidak mendisplay preamble field of frame header. What does the preamble? Apa yang dicantumkan dalam preamble? Oke, this display preamble field in frame header. What does the preamble contains?
Oke, preamble itu terdiri dari 7 byte atau 56 bit berupa pola bit 1 dan 0 yang bergantian. Seperti 10 10 10 10 dan seterusnya, lalu diikuti oleh 1 byte atau 8 bit yang disebut start frame delimiter atau SFD, yang dimana fungsi preamble ini merupakan sinkronisasi yang membantu kartu jaringan penerima NIC menyelaraskan sinyal dan mempersiapkan diri untuk menerima data. Dan SFD yaitu menandai awal dari frame Ethernet yang sebenarnya, di mana secara keseluruhan preamble plus SFD sama dengan 8 byte. Dan bagian ini berada sebelum alamat MIC tujuan dalam frame Ethernet. Sekian dari penjelasan mengenai modul 3 dari tugas praktikum jaringan dan komunikasi data. Kurang lebihnya penjelasan ini kiranya dapat bermanfaat bagi penonton sekalian. Sekian dari saya dan terima kasih.